Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan spesial tahun baru, dan tapi ini lebih detail. Aku bakal buat setiap bulannya dari Januari sampai um, Desember 2024 ya. Dan ini untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Ya, energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, ya udah jangan dipaksakan, berarti energinya bukan untuk kamu ya. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Ini aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat oracle-nya ya. Untuk kamu, Taurus, gimana main timnya untuk tema utama kamu di 2024? Woman holding a coin. Wow, energinya kamu akan sangat-sangat baik dalam keuangan ya, karir juga sangat membaik ya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan ya, secara keuangan dan karir. Hasilnya ya, kamu akan sangat-sangat ngerasa 2024 agak sedikit ya exciting, takut juga ya Taurus, tapi happy sebenarnya. Exciting untuk energi yang baru. Beda energi takut sih di sini aku ngerasakan. Entah takut akan kekecewaan atau apa ya, aku nggak tahu. Mungkin ini juga yang bermain dalam hidup kamu ya. Karena ketakutan ini membuat kamu kayak, aku fokus kerjaan karir aja deh gitu. Kayaknya nggak ada cinta-cintaan deh untuk tahun depan. Tapi justru di tahun depan malah saya lihat ada cinta, ada kasih sayang untuk kamu ya. Oke. Untuk Fourth Chakra, terutama untuk di Januari ini ya, kita lihat kamu akan lebih pakai hati, pakai perasaan. Kamu nggak mau lagi terlalu logikaan, jadi kamu nggak pakai hati. Logika dan hati kamu selalu bertabrakan, tapi sekarang logika dan hati kamu bisa satu suara, all tied up ya. Kamu tahu harus gimana dalam hidup ya. Ada kontrak di sini, dan Fifth Chakra Archangel Gabriel okay. Dan ada community, The Sun. Energinya ngasih lihat sepanjang tahun ini, dimulai dari Januari, kamu akan lebih memilih diri kamu, sedikit egois, dan that's okay. Aku ngerasakan jujur, bagi aku pribadi, terkadang kita memang harus memilih diri kita sendiri, karena kalau bukan kita yang memilih diri kita, siapa lagi ya. Karena yang tahu dan menjalani apa yang apapun dalam hidup kita ya diri kita sendiri. Itu kita yang tahu, kita tahu apa yang terbaik untuk diri kita, versi kita saat kita udah dewasa ya. Karena memang kalau kita terlalu mengikuti apa yang orang lain katakan, kita akan kehilangan diri kita sendiri. Kita nggak tahu kita siapa ya. Kita terlalu fokus dengan apa yang kita punya dan apa yang bisa kita berikan ke orang lain, tapi kita nggak tahu apa yang kita bisa berikan terhadap diri kita sendiri ya. Karena kehidupan ya memang tentang gimana kita mengendalikan diri kita ya, gimana kita memberikan yang terbaik ya. Nah, cinta dan kasih sayang ya hadir dalam hidup kita ya, karena cinta itu ada untuk pastinya membahagiakan kita. Gak mungkin sepenuhnya hidup ini hanya untuk menyakiti kita. Pasti ada energi
untuk membahagiakan kita. Ya, jadi memang apa yang terjadi di sini ya adalah energi dimana kamu kan ngerasa sangat-sangat aman dan nyaman dengan diri kamu sendiri. Ya, kamu ngerasa udah cukup dengan diri kamu sendiri. Kamu gak perlu untuk menuntut apapun lagi yang kayak bukan untuk kamu. Jadi kamu benar-benar pasrah yang bagus gitu ya. Di Januari kamu ikhlaskan ini semua, justru malah saat kamu ikhlaskan ini semua, jalan kamu, hidup kamu, ya, justru banyak cinta, banyak kasih sayang yang hadir, ya. Aku lihat malah ada energi terutama masuk di Februari, ya, Taurus. Aku melihat ada energi cinta dan kasih sayang yang baru mendekati ulang tahun kamu, apalagi di Gemini, April ya, Mei ya, April, Mei, Juni kalau di astrologi Vedic, yang pastinya di Februari dan Maret ya ada energi kamu exciting ya, ada energi cinta, energi kasih sayang yang baru hadir dalam hidup kamu, luar biasa ya, dan exciting. Kamu ingin banget untuk memulai energi ini, kasih sayang ini ya untuk kamu ya. Jadi kita lihat bulan selanjutnya, kita lihat di Maret ya, April ngarah ke Maret. Why? Kamu mungkin bertanya-tanya dengan apa yang udah terjadi. Kamu mungkin udah bertanya sekarang, tapi ini bukan waktunya untuk bertanya-tanya, waktunya untuk berpikir. Namun ini waktunya untuk menerima apapun yang terjadi, ya memang harus terjadi dan memang ini jalannya. Dan terkadang kita nggak tahu kenapa ini terjadi ya, karena memang belum saatnya untuk kita ketahui. Jadi walaupun ada pertanyaan di Februari lalu ke arah ke Maret juga, ya biarkanlah mengalir, tetap jalani hidup sebaik-baiknya ya, yang aku lihat ya. Okay. Ada all that glitters sih. Maret kamu akan merasakan, kamu akan mengikhlaskan dan lupa dengan semua pertanyaan kamu ini, karena kamu akan sangat bersyukur. Ada syukuran di Maret atau April ini, entah keluarga kamu ada yang menikah atau orang sekitar kamu akan bersyukuran, atau bahkan kamu sendiri akan bersyukur dan tiba-tiba out of nowhere kamu malah menikah, walaupun kamu gak nyangka di 2024 kamu bakal menikah. Bisa jadi seperti itu. Nah, energinya di sini ngasih lihat apapun yang kamu percaya itu bisa terjadi, karena Tuhan Sang Pemilik Semesta punya caranya sendiri untuk memberikan keajaiban untuk kamu ya. Co-create sih. Jadi ya April, Mei ya, apalagi Juni bagi kalian yang gak menyangka-nyangka bisa ada pernikahan, seseorang menikahi kamu, bisa jadi atau kamu ingin menikahi seseorang, sorry for the noise ya, tiba-tiba terjadi begitu aja, begitu lancar ya. Kamu yang ingin lari dari percintaan, malah justru percintaan ingin datang dalam hidup kamu, mengalir ya. Oleh Cups, seseorang justru ingin menjaga kamu, melindungi kamu ya. Seseorang ingin untuk memberikan yang terbaik bagi kamu, walaupun saat ini ya kamu gak melihatnya, misalnya kayak gitu ya. Karena ini adalah energi seseorang ya, yang udah melihat hidup itu indah, luar biasa banget, sampai saat dia melihat kamu bersama dengan kamu, dia ngerasakan inilah hidup. Jadi sorry tadi sampai bulan mana ya kalau aku salah atau keliru, yang pastinya Mei ya, merasakan akan ada pernikahan di sekitar kamu atau justru kamunya sendiri. Lalu gimana dengan Juni, Juli ya, Taurus? Kamu gak perlu takut jika kamu ngerasa gak ada yang sayang, gak ada yang cinta sama kamu. Justru ini energi seseorang ngasih lihat kalau kamu layak untuk dicintai, layak untuk disayangi. See, the face.
kamu memang ditakdirkan untuk seseorang yang benar-benar menghargai kamu, ya, mencintai kamu. That's right. Bukan lagi orang yang hanya ingin main-main terhadap kamu, ya. Observer, ini energi seseorang, terutama di Mei, ya, orang yang sudah melihat kamu dari jauh. Dia dari tahun ini sebenarnya udah perhatikan kamu dari jauh, dan dia nggak mau untuk kamu sakit kecewa lagi. Jadi cara dia untuk menjaga kamu, melindungi kamu adalah dengan berada di samping kamu. Building blocks membuat jarak untuk orang banyak terhadap kamu. Jadi energinya memang sedikit posesif, tapi mungkin kamu malah menyukainya, Taurus. Kamu menyukai dengan seseorang yang cukup posesif sama kamu, tapi ini cara dia memang mencintai dan menyayangi kamu, ya, dengan cara memang cukup posesif, ya, karena dia ngerasa inilah cara terbaik dia untuk melindungi kamu, menjaga kamu, karena kamulah orang yang perfect dan sempurna untuk dia. Dan cara dia menjaga kamu ya dengan dia di samping kamu, menjaga kamu, melindungi kamu. Jadi dia nggak akan mau ada orang banyak untuk berada di sekitar kamu. Bless, ya. Energi bless di sini ngasih lihat kamu akan merasa sangat bersyukur, terutama di Juni dan Juli. Seseorang ternyata sangat mencintai, menyayangi kamu, bahkan kamu gak mau menyadarinya, ya. Di saat seseorang di luar sana mengabaikan kamu atau kamu mencintai orang yang salah, justru kamu malah diberikan oleh Tuhan oleh semesta bertemu dengan orang yang benar-benar mencintai kamu, menyayangi kamu. Dan inilah orangnya, orang yang gak kamu sangka-sangka, tiba-tiba dia hadir begitu aja dalam hidup kamu, ya. Dia bukan tiba-tiba datang, tapi dia udah memperhatikan kamu dari jauh, dan dia udah mempersiapkan semua hal ini, ya, agar kamu percaya dan yakin kalau dia benar-benar mencintai dan menyayangi kamu, Taurus, ya. Jadi itu kan kamu akan merasakan penuh dicintai, disayangi di Juli, ya, tahun depan. Oke, so kita lihat tarot selanjutnya. Kita lihat gimana Agustus nih, sorry. Oke. Agustus untuk Taurus, kita lihat ya. Wow, ada Justice. Agustus, ya, masuk ke September. Ada energi Justice atau energi Libra. Di sini ngasih lihat jika ada seseorang nyakitin kamu, kecewakan kamu di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, dia akan minta maaf di Agustus atau September tahun depan. Ya, yang pasti dia akan hadir dan dia ingin kembali. Justru saat dia lihat kamu bahagia bersama orang lain, dia nggak terima dan dia ingin kembali sama kamu. Ya, karena kamu arti segalanya bagi dia, ya, karena cinta dan kasih sayang yang pernah dia cari, dia butuhkan, gak pernah dia dapatkan. Bisa jadi ini mantan istri atau mantan suaminya kamu, bisa jadi, ya, atau yang pasti seseorang yang gak jadi menikah dengan kamu, gak jadi berkomitmen dengan kamu, ya. Ini seperti hukuman untuk berpisah dari kamu, dan dia gak mampu. Sampai September kamu mungkin bisa berurusan dengan orang ini, ya. Agak sedikit annoying, ya, energinya menyebalkan di sini, karena ini energi seseorang yang nggak bisa menerima lihat orang lain bahagia, sedangkan dia cukup egois untuk tidak melihat kebahagiaan kamu saat bersama dia. Ataupun ini bisa jadi mantannya, kekasih kamu, bisa jadi, ya. Oktober, Three of Wands, aku melihat dia belajar untuk mengikhlaskan, tapi ada energi dia pengen ngasih lihat ke kamu kalau dia akan stay dan ingin bersama dengan kamu, walaupun apapun yang terjadi, dia akan tetap menunggu kamu, bahkan menunggu kamu sampai berpisah dengan dia. Sedikit keras, egonya sangat buruk di sini, ya. Aku bisa bilang energinya sangat-sangat nggak baik, ya. Energi seseorang ya, Hero Wands. Lalu ada King of Swords. Dia menyalahkan orang lain yang bahagia di atas penderitaan dia, padahal dianya sudah tidak menghargai kamu sebelumnya. Ten of Wheels adalah energi
Ten of Pentacles ya, seseorang yang sudah mengkhianati komitmen padahal dia sendiri, tapi dia menjadi victim mentality. Dia seseorang yang bermain jadi korban. Six of Cups, padahal kamulah yang disakiti, dikecewakan sebelum ini, tapi dia yang membuat seakan-akan dia yang paling disakiti, seakan-akan dia yang paling dikecewakan. Ya, jadi Oktober terasa sekali. Lalu di November dan Desember, di sini aku baru melihat dia lebih tenang. Dia nggak mengganggu, dia tetap kepo, tapi dia nggak akan mengganggu begitu keras karena dia cukup takut dengan kamu dan pasangan kamu. Mungkin kalian berdua akhirnya berani untuk berbicara atau berani untuk memberitahu, karena terkadang kalau didiamkan aja memang nggak bisa untuk berhenti orang ini. Jadi sempat kamu dengan dia kerasin orangnya, dan akhirnya sekarang baru dia paham, baru dia mengerti saat dia dikeraskan. Ya, jadi dia tetap kepo, tapi dia akan takut karena kamu dengan pasangan mungkin akan berani untuk melakukan sesuatu, dan dia akan malu dengan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan saat ini. That's good. Ya, karena memang orang seperti ini nggak akan ngerasakan salahnya kalau dia nggak ditegur. Ya, kita lihat fokusnya. Nine of Pentacles. Jadi November kamu akan sangat happy, bahagia, lebih tenang juga. Ya, bagi kalian yang ingin berumah tangga akan bisa berumah tangga. Jika kalian yang udah berumah tangga, ada keajaiban, akan ada energi hamil di sini. Nine of Swords, energi seseorang yang menanti panjang, penantian seorang pasangan akan kamu bisa dapatkan. Begitu juga dia. Ya, siapapun ini energinya, aku berdoa yang terbaik untuk kamu. Ya, Esopil sih, energi kesuburan. Ya, energi kebahagiaan yang terjadi antara kamu dengan pasangan akan membawa berkat untuk orang sekitar. Ya sih, Ace of Wheels ngasih lihat karir, keuangan, semuanya akan membaik sesuai dengan energi kelahiran atau kehamilan ini. Ya, so this is amazing. Ya, di Desember kamu akan menutup tahun dengan happy, dengan bahagia. Energi yang selalu mengingat akan berkat yang terjadi, dan mengingat kalau hidup ya ada baik dan buruk. Ya, kalau baik ya udah nggak perlu diambil, ditinggalkan, ambil pembelajarannya yang baik, diambil sebagai bentuk kekuatan ke depannya sih. Jadi aku melihat seperti itu. Dan di the bottom of the deck-nya, wow, ada strength. Kamu bakal sangat kuat, sangat tabah untuk ke depannya. Ya sih, energi Taurus ya. Jadi kamu gak perlu khawatir dengan apapun yang terjadi. Kamu akan setabah itu, sekuat itu, walaupun kamu sebenarnya mungkin awalnya gak yakin. Tapi percayalah ya, ini akan kamu dapatin dan akan kamu raih kekuatan yang selama ini gak kamu sangka-sangka. Okay, so that's it. I think that's all ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik ya untuk kalian semua di luar sana. Oke, bye-bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Ya, bye. Untuk Gemini. Taurus.